Nah teman-teman, ini jam setengah 12 siang. Saya udah di Terminal Sukabumi, Jawa Barat. Jadi ini kelanjutan video naik kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi. Tadi saya naik ojek pangkalan itu Rp20.000. Kenapa saya naik ojek pangkalan? Karena di stasiun Sukabumi itu setahu saya itu daerah merah deh, zona merah untuk ojek online. Yaudah kita langsung masuk aja ke dalam Terminal Sukabumi. Ini jam 12 bisa berangkat kayaknya nih dari Terminal Sukabumi. Saya akan lanjut ke Wonogiri naik bis tunggal daya. Sekarang saya langsung mau menuju ke agen bus tunggal daya di Terminal Sukabumi. Jadi hari ini tanggal 6 Juni 2022 hari Senin, saya mau ke Wonogiri. Jadi nanggung sih kok rasanya naik kereta api Pangrango cuma sampai Sukabumi terus balik lagi ke Bogor. Mending ya lanjut aja lah ke Sukabumi, ke Wonogiri. Kemarin saya udah pesen tiketnya lewat WhatsApp ke agen bus tunggal daya. Dan katanya sih bayarnya di pas mau berangkat aja. Nah nih, kita masuk dulu ke terminalnya. Gila, jarang-jarang kesini nih. Dan oh ya, kita lihat dulu loket-loket bus terminal Sukabumi. Wah, ini ada loket-loket bus terminal Sukabumi. Kayaknya saya nebus tiket di sini deh. Ini tunggal daya. Permisi. Ini mana ya tunggal daya? Loket tunggal daya. Udah pesan. Nah, ini loket tunggal daya, teman-teman. Nomor teleponnya nanti saya sertakan di deskripsi. Pak Heri? Ya. Oh, Pak Heri. Berapa tiketnya, Pak? 200. Oh, udah makan sekali? Ya. Ini yang mau pesen tiket hubungi Pak Heri. Ya, kasih Pak. Ya. Ini uangnya Pak ya? 200 kan? Ya, langsung Ya. aja. Oke. Jam 12 jam perapatan. Siap. Kasih Pak. Ini dia tiketnya. Wah, tunggal daya. Bisa dibilang ini remedial saya naik tunggal daya. Sebenarnya udah pernah naik satu kali, udah lama sih itu 2019 apa, terus belum diupload dan kita naik lagi. Nggak salah nih dulunya loket bis Kramat Jati, tapi sekarang Kramat Jati udah off di jalur Sukabumi. Ini Raja Wali. Nah tadi saya mau naik Raja Wali nih. Raja Wali sama dia kayak tunggal daya ke Wonogiri juga. Kalau ini Sukabumi ke Cikarang. Saya pernah bikin tripnya waktu itu. Nah ini Hiba Putra waktu itu udah pernah naik. Hiba Putra. Tujuan Solo dia, kalau nggak salah Pamates sih. Ya seperti inilah suasana terminal Sukabumi. Di sana ada terminal angkutan kota Sukabumi. Itu khusus elep kayaknya. Elep mungkin ke daerah Sukabumi Selatan kali. Nah ini juga ada loket PO Santika tujuan Jepara. Wow, mantap. Saya pernah juga naik tuh Santika, tapi dari Kudus sampai sini Jepara. Sampai sini Sukabumi full. Wah, itu kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Kita lihat suasana terminalnya seperti apa. Nah ini dia terminal Sukabumi. Ini Sukabumi tujuan Bandung. Nah bener, tujuan Bandung. Saya pernah bikin tripnya juga. Nah ini Sukijaya tujuan Kampung Rambutan. Di ujung itu ada AM Trans tujuan kalau nggak salah Lebak Bulus. Nah ini Budiman Depok nih. Nah ini ada bus Hiba Putra tujuan Sukabumi Bandung. Wonogiri Pak? Mau lihat-lihat. Oh ini Sukabumi Bandung Cianjur. Ini Sukabumi Bandung juga. Oh ya Bandung Sukabumi Bineka. Jadi biasanya tuh shelter-shelter di pinggiran sini tuh bis-bis tujuan Bandung yang kelas ekonomi atau bumelan. Sepertinya inilah bis yang akan kita naiki nanti teman-teman. Ini bis tunggal dayanya baru masuk. Pak ini Hina RK8 kita dapetnya kali ini. Ya wes gak apa-apa, nggak jadi dapet Mercy-nya. Nomor lambung 21. Pernah menjadi primadona dan menjadi andalan di jalurnya pada masanya. Itulah tunggal daya. Bagi kalian masyarakat Kabupaten Wonogiri, pasti sudah tidak asing lagi dengan bus yang satu ini. Atau mungkin kalian punya kenangan dengan bis yang satu ini. Tunggal daya merupakan bus pribumi asli Wonogiri yang bergarasi di daerah Ngadirojo. Sudah berdiri sejak tahun 1970-an dan tetap eksis hingga saat ini. Usut punya usut,
bus ini masih memiliki ikatan saudara dengan bus-bus asli Wonogiri lainnya, seperti Tunggal Dara Putra, Timbul Jaya, dan lain-lain. Adapun untuk trayek bus Tunggal Daya saat ini, yang pertama tujuan Sukabumi ke Wonogiri via jalur utara. Jalur utara itu berarti lewat Cadas Pangeran Sumedang, lalu lewat Semarang, dan trayek Bandung ke Wonogiri via jalur selatan. Nah, jalur selatan ini artinya lewat Tasikmalaya, Gombong, Kebumen, Jogja, dan mengakhiri perjalanan di Wonogiri, serta trayek pendek yang dibeli dari bekas PO Tirta Jaya, yakni Sukabumi ke Kalideres. Nah, selain divisi akap, Tunggal Daya juga punya divisi pariwisata. Seperti ini bisnya. Suka saya sama liverinya. Klasik banget. Warnanya khas gitu. Bodinya nih pakai SR1 All New Legacy. Wah, ini enak nih, kacanya polos atasnya. Nggak ada stiker-stiker yang menghalangi. Lampunya sangar. Oke teman-teman, nih kita langsung masuk aja ke dalam bisnya yuk. Nah, tuh ada Sinar Jaya tujuan Cikarang tuh. Nah, ini kita masuk ke dalam bisnya. Seatnya dua-dua dan kelihatannya lega. Wih, Hino RG ternyata. Ini Hino RK. Di kursi nomor 3. Ini jarak seatnya kelihatannya sih longgar ya. Tapi ya lumayan lah. Seatnya juga lumayan seatnya. Nah, ini seatnya dua-dua. Totalnya ada 30 kursi. Mantap. Tadi saya udah izin sama Pak driver untuk bikin video, nggak apa-apa katanya. Nah, ini kalau kita duduk di kursi tengah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tinggi 170 cm itu full selonjor. Wah, mantap. Kita coba yang di sebelah kanan. Bahkan di sebelah kanan pun sama, kita juga full selonjor. Ini kursinya buatan Versa teman-teman. Enak kalau naik bis dengan bahan kursi Bluedrug ini tuh ya lebih serasa feelnya naik bis gitu lah. Entah kenapa ya, mungkin karena dari kecil kita udah disuguhin dengan kursi model Bluedrug ini. Dulu kan pas kita kecil tuh kursi-kursi kulit belum mendominasi di bis-bis di Indonesia. Masih zamannya dulu tuh kursi Bluedrug pokoknya. Oh ya, di sini juga ada fasilitas selimut teman-teman. Untuk selimutnya ya standar lah ya, lumayan buat nahan dingin. Di bagian atas kita lihat juga ada casan. Kita bagian ke belakang, total ada 30 kursi sama di belakang, jadi mungkin 33 nih kursi tambahannya. Untuk di belakang sini kita coba. Seumpama kalian dapat kursi paling belakang. Oh, di sini agak sempit ternyata. Tapi ya masih worth it lah. Nggak sampai sempit banget. Oke, untuk AC lumayan dingin. Untuk perpaduan warnanya saya suka sih. Ini coklat, pokoknya coklat. Dilihat apa ya? Kesannya kalem gitu, menimbulkan ketenangan. Asik, sotoy banget. Enak tapi dilihat perpaduan warnanya. Sama hoardingnya juga warnanya coklat-coklat gimana gitu. Nah, ini ada toiletnya di belakang. Nah, toiletnya. Nah, ada di belakang ada kandang macan, tempat istirahat untuk driver. Nah, ini sasisnya pakai Hino RG, teman-teman. Tapi nih saya bingung nih. Hino RG itu kan biasanya kan tuas remnya ada di situ ya, di bawah. Tapi ini handbrake ada di sebelah kanan. Nah, ini Santika tujuan Jepara, lewat Semarang, Demak, Kudus, parkir ini. Wah, mantap. Keren sih warnanya, merahnya. Merah apa ya? Merah hati itu. Nah, ini bis paling ngejreng di terminal Sukabumi, bus Santika tujuan Sukabumi ke Jepara. Satu-satunya bus di Sukabumi yang melayani perjalanan ke Jepara. Jadi rutenya ini dia lewat Bogor dan lewat Jakarta. Kalau nggak salah mampir juga deh ke Depok. Jadi rute bus Santika ini tidak melewati Cianjur dan tidak melewati Cadas Pangeran. Yo. Di terminal Sukabumi juga sudah terparkir 2 unit bus Hiba Putra, diantaranya tujuan Sukabumi Jogja Solo via selatan dan Sukabumi Solo Wonogiri. Ini mentok Wonogirinya di Ngadirojo. Bisa kalian lihat dari luar ya, itu di dalam bus Hiba Putra ada lekrasnya. Tentunya ini jadi PR banget sih untuk bis Tunggal Daya agar bisa lebih bersaing ke depannya dengan Hiba Putra ini. Kita berangkat guys. Handset ayam megabat 10 handset 10. Oke, isi ya Mas. Iya Mas, ayo. Mas makasih. Ya, makasih.
Oke, pukul setengah 1 siang bis pun diberangkatkan dari terminal bus Sukabumi. Penumpang yang naik dari sini sekitar 8 orang. Dan ini di balik kemudi ada Mas Ipung namanya kalau nggak salah. Dan di sebelah kiri itu ada Bapak Heri. Nah, Pak Heri ikut ngawal juga nih ternyata nih, mantap. Oke, kita langsung tengok ke sebelah kanan. Ini adalah parkiran bus di terminal Sukabumi. Di situ terlihat 2 unit bus Raja Wali yang warna putih tujuan Wonogiri tapi via jalur utara, sedangkan yang warna krem tujuan Manyaran via jalur selatan atau lewat Jogja. Dan tadi juga terlihat 2 unit bus Tunggal Daya itu tujuan ke Kalideres. Salah satunya ada yang pakai sasis Mercy 1521 atau cooler. Nah, itu dulunya dipakai untuk line Wonogirian. Di dekat pintu keluar ada bus Hiba Putra tujuan Bandung. Jadi menurut info sih Hiba Putra ini kalau ngetem di dalam terminal itu nggak dapat penumpang. Makanya dia kalau berangkat ngetem lagi di luar terminal. Sekarang kita sudah meninggalkan terminal Sukabumi dan sekarang kita sedang berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Jadi terminal Sukabumi yang tadi kita kunjungi itu adalah terminal Sukabumi yang baru, atau orang-orang di sini sih nyebutnya terminal jalur karena lokasinya berada persis di jalur lingkar selatan Kota Sukabumi. Nama asli terminalnya adalah Terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kenapa dinamakan demikian? Karena Kiai Haji Ahmad Sanusi ini adalah salah satu atau sosok pahlawan nasional yang berkelahiran di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, dahulunya itu terminal Sukabumi terletak di tengah pusat kota, tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman yang lokasinya ini tidak jauh dari alun-alun Sukabumi dan tak jauh dari stasiun Sukabumi. Namun sekitar tahun 2016-an aktivitas di terminal lama tersebut dipindah ke terminal yang baru ini guna mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota. Dan sekarang terminal lamanya sudah menjadi tempat wisata kuliner Karang Taruna. Nah, karena belum sepenuhnya jalan lingkar selatan Kota Sukabumi selesai atau rampung, jadi untuk sementara kendaraan yang lewat jalan lingkar selatan tembusnya di sini dekat Rumah Sakit Primaya Sukabumi. Jadi untuk sementara ini jalan lingkar selatannya hanya tembus di Desa Babakan, Kecamatan Ciberem, dan kedepannya nanti bakal tembus sampai sini ke Kecamatan Sukaraja. Turun di mana, Pak? Solo nanti. Oh, Solo. Ya, terminal. Terminal Tirtonadi. Ya. Iya, iya. Saya Wonogiri. Oh, Oh. Emang sering naik ini, Pak? ya. Tunggal Daya. Sering. Oh, biasanya langganan ini. Oh, langganan. Pesannya lewat telepon, Pak, tiketnya. Hah? Pesan tiket lewat telepon kemarin. Iya. Oh, tinggal naik aja jadi. Iya, tinggal. Dijemput ya. Jadi nggak jauh-jauh ke terminal. Ya. Lewat telepon. Naik ke pinggir jalan. Nah, saat ini kita sedang terjebak kemacetan di Kecamatan Sukaraja, kecamatan sebelah timurnya dari Kota Sukabumi. Kemacetan ini dipicu akibat banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Juga nih lagi jam-jamnya anak-anak sekolah pada bubaran ini. Kalau siang sini anak sekolah ramai. Ya. Bubaran anak sekolah. Macet. Jadi setelah saya perhatikan ini ternyata rapet juga ya sela atau jeda antar bus di jalur Bandung Sukabumi ini. MGI, Hiba Putra, Hiba Prima, dan lain-lain. Berarti emang okupansi penumpang di jalur Bandung Sukabumi bagus sekali ya, terutama pekerja-pekerja yang menetap di Sukabumi dan kerja di daerah Bandung. Wow, mantap. Nah, entah kenapa ya kursi Versa ini aneh menurut saya. Itu bagian sininya nih, itu kayak ngelengkung banget, dan bagian sini tuh
agak gimana, jadi kalau buat duduk tuh kayak ada yang ganjel di bagian pinggang gitu, di sininya nih, asli dah. Saya kurang cocok sih sama kursi Versa, tapi sebagian orang malah pada suka kursi Versa. Emang kontur badan saya berarti emang gak cocok sama kursi Versa ini. Saat ini di balik kemudi ada Mas Ipung, dan tentunya Mas Ipung tidak bertugas sendiri. Nanti di rumah makan akan ada pergantian driver, dan driver satunya lagi bernama Pak Kasino. Dan kebetulan Pak Kasino sedang istirahat di bagian belakang atau di kandang macan. Dan kebetulan tadi sebelum berangkat saya udah izin kepada Mas Ipung dan juga kepada Pak Kasino untuk memvideokan perjalanan ini. Dan alhamdulillah mereka baik-baik dan humble banget. Oh iya teman-teman, Mas Ipung ini biasanya bawa bis yang bodinya Infinity, sasisnya Hino RK8. Tapi karena yang Infinity saat ini sedang ada perbaikan di garasi Ngadirojo, jadi untuk sementara Mas Ipung bawa yang bodi Legacy ini. Tepat pukul 2 siang kita sudah berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Cianjur, dan tepat di bawah sana terdapat rel kereta api, yang dimana rel kereta api tersebut biasa dilalui oleh kereta api Siliwangi dengan relasi Sukabumi sampai dengan Cipatat. Dari Jalan Lingkar Selatan Kota Cianjur kita langsung ambil ke kiri nih ke arah terminal, ya betul, terminal Rawabango Cianjur. Jam 2 siang kita masuk terminal Rawabango Cianjur. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan terminal yang satu ini. Nah tuh agen-agennya di situ tuh. Oke teman-teman, kita turun dulu, katanya ngopi dulu abangnya. Di terminal Rawabango Cianjur. Mas, Tunggal Daya ini ada yang lewat selatan apa utara deh? Ini nanti kalau dari Sukabumi biasanya lewatnya utara. Oh utara, berarti lewat Cadas. Cadas Pangeran. Kalau yang selatan itu yang mana sih? Kalau Oh, Sukabumi biasanya utara terus. utara terus, ke Sukabumi. Tapi ini berhubung dari sini sepi, Dicampur, Bandungnya juga sepi. disatuin. Satunya Oh, ngopi dulu nih bang. Oke, siap. Wah, ini ada Agung Jaya, menarik ini cuy. Nah, ini loket bis yang ada di terminal Rawabango. Ini loket Tunggal Daya ada di sini. Nah, oh itu ada loket Putra Pelangi juga di situ. Wow. Wah ini murah banget, cuma 10.000 pakai telur. Gokil. Ini engkel apa mas? Oh, Pak siapa? Oh, Pak Kasino. Yang tadi itu yang baju kuning. Iya. Oh, iya iya. Double. Berarti sampai rumah makan ganti, Mas. Iya, sampai rumah makan kaki sana. Berarti kita istirahat di mana nih, Bang? Tomo Mas. Oh, Tomo. Sumedang. Iya iya. Barengan itu gak sih Pahala Kencana dulu ya? Iya, pahala di
Banyak ya. Hiba ya. BE ya, sana juga ya. Bandung Express. Oh, apa nyandi nggak? Oh, Melia. Kita berangkat lagi Oh, iya, dari Rawabango. lagi dandanin dulu. Nah, jadi di sini tuh lagi sepi nih Mas hari ini, Mas. Senin sih ya, HP-nya kali. lakinya bisa gabungin. Ini gabung ini. Ya, semoga rame ke depannya. Kemarin rame tapi, Mas. Kemarin rame tapi, Mas. Dari Wetan masih isi 25-an. Oh, 25. Dirapalin gimana? Oh, nih dari arah Cisarua nih. Jadi ini udah pertemuan jalur dari arah Sukabumi dan Bogor, Cisarua. Ini kalau dari Ngadirojo berangkat jam berapa, Mas? Oh, setengah satu. Setengah satu siang sama. Yes. Oh, Bandung. Oh, iya. Kalau yang Purwantoro itu mana, Bang? Kalau yang dari Purwantoro itu yang Bandung apa Sukabumi? Oh, nggak nentu. Oh, gitu ya. Oh, siang. Rollingan berarti. Kuda kosong. Polsek Sukaluyu. Oh iya, dulu tuh sebelum ada Cipularang, bis-bis yang ke Bandung tuh pada lewat sini semua loh. Sebelum tol Cipularang jadi, bis-bis itu pada lewat Puncak semua. Asli. Saya pernah nyobain sekali naik MGI dari Depok ke Bandung, masih lewat Puncak, masih lewat sini berarti. Set, ada lagi cuy. Ngeborong ini yang beli nih. Jep 1 Euro 4. Besok. Mulai bunyi kriet-kriet suspensinya. Nah, seperti inilah penampakan interior jika diambil dari kursi baris belakang, kursi nomor 21 dan 22. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini interiornya bersih, terawat, dan perpaduan warnanya asik banget. Warna coklat ini memberikan kesan kenyamanan, ketenangan, dan juga kehangatan. Nah, ini dia rel kereta api dari arah stasiun Sukabumi ke Cianjur lalu ke Cipatat dan tembus sampai ke Bandung. Untuk saat ini dari Sukabumi baru tembus sampai Cipatat aja. Dari Cipatat ke Bandung nggak tahu deh. Nah, ini kalau udah tanda banyak-banyak yang jualan gini, berarti kita udah mau melewati sebuah jembatan yang ikonik perbatasan Cianjur Bandung kalau nggak salah. Nah, setelah melintasi perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, kita akan disuguhkan dengan jalan yang berlika-liku sepanjang kurang lebih 8-9 km, dimulai dari Kecamatan Cipatat sampai dengan Kecamatan Padalarang. Dan di sini kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan tambang batu kapur. Tapi sayang kemarin saya nggak banyak rekam di jalan berlika-liku ini karena saya lebih memilih untuk beristirahat. Ditambah cuacanya enak banget ini buat tidur, asli dah. Oke, kita udah sampai di Padalarang. Jam 4 sore. Padalarang, Bandung Barat. Kalau yang mau belok ke stasiun itu ke stasiun yang lurus ke situ. Bahaya tuh, blind spot tadi barusan. Nah, ini. Jadi biasanya bis-bis yang dari arah Cisarua, Jakarta lewat Puncak itu biasanya ngetem dulu nih di sini nih. Ada Sukabumi juga ngetem cari penumpang. Biasanya banyak yang naik dari sini sih.
Ini Hiba Putra tujuan Sukabumi Bandung. Hino Aka mesin depan. Asli ini lama-lama AC-nya semakin dingin. Wow, mengkikil. Asli paling enak naik bis tuh cuaca kayak gini nih. Wah enak aja, nggak tahu kenapa dah. Syahdu. PA nih mobil nih ngawur. Oke teman-teman, jam 16.13 atau jam setengah 5 kita exit di gerbang tol Pasir Koja karena mau mampir dulu ke Bandung. Jadi exitnya di sini. Kalau apa ya istilahnya, kalau di Bandung nggak ada penumpang sih kayaknya langsung lewat Cileunyi deh. Dari Cileunyi langsung ke kanan lewat Sumedang. Nah ini di lampu merah Pasir Koja kita belok kanan ke arah Jalan Soekarno-Hatta Caringin, ke arah agen-agen bus Sumateraan yang ada di Bandung. Jadi bagus kalau kalian yang mau ke arah Pulau Sumatera, naiknya dari sekitar jalan ini, banyak banget. Jadi bis-bis yang dari arah Lewi Panjang itu dia nggak lewat sini tapi lewat sana tadi tuh, lurus terus. Tapi kalau mau ke arah Lewi Panjang lewatnya sini, jadi muter dia. Oh iya udah pada berangkat ya bis-bis Sumatera jam segini. Paling Medan belum berangkat kayaknya sih. Kemarin saya naik Pelangnya itu kan berangkatnya sore ya dari sini ya. Jam-jam segini juga nih. Pas hujan lagi cuacanya. Ini MPM tujuan Padang. Sumber. Kita lihat-lihat ada bis Sumatera apa aja di sini. Sari Harum tujuan Palembang. Wih, single glass nih. Mercy. Oh iya, Sari Harum udah berangkat, berarti itu yang tadi unit perpalan buat besok sepertinya. Bis Palembang berangkat siang pokoknya dari sini, jam 12 jam 1 siang. Ini ada Sun tujuan Bengkulu via lintas barat sepertinya. Lewat Sedayu. Liwa mana lewat situ. Ini ada LBJ Lubuk Basung Jaya tujuan Lubuk Basung. Sumber. Nah ini, wah R02 yang kita naikin kemarin nih. Ini ada Kitarabu tujuan Jambi kayaknya. Wah PMTO X Ramayana tujuan Aceh ini. Coolernya tuh kayaknya. Wih Passat Tronton cuy. Tujuan Sekayu Palembang. Ini menaikkan 2 penumpang kayaknya. Di depan kita ada Lorena tujuan sepertinya Pekanbaru. Tuh buat naruh barang masih lega. Depan situ. Lega ini enak.
kita berangkat lagi dari Caringin. Nah, itu di sana ada bis pelangi itu, Scorpion X. X bis apa itu ya? Lupa saya. Ini jam 11.03 kita udah berada di simpang Susun Cileunyi. Oh, langsung lurus. Udah bisa ya ini, baru tahu. Di tengah rintiknya hujan, bus kami melewati tol yang tak lama ini baru saja dibuka sejak Januari lalu. Namanya Tol Cisumdawu. Ya, walaupun saat ini Tol Cisumdawu belum rampung sepenuhnya, nantinya tol ini akan menghubungkan antara Cileunyi, Sumedang dengan Dawan di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sepanjang 62 km. Tentunya dengan adanya tol ini akan menghemat waktu serta jarak tempuh dari Bandung menuju Kertajati yang tadinya berjarak 160 km kini menjadi 60 km saja semenjak adanya tol Cisumdawu. Entah gimana deh nasib jalan legendaris Cadas Pangeran ketika tol ini sudah rampung sepenuhnya. Menghemat waktu sih, emang lebih cepat lewat tol dibandingkan lewat sana. Oh, tembusnya di sini tuh. Berarti kita tetap lewat Cadas Pangeran. Tape peyem. Yang beli oleh-oleh. Yang mau beli tape peyem. Oleh-oleh. Monggo. Yang mau beli oleh-oleh. Ini kayak di Makassar. Beli oleh-oleh, Pak? Enggak. Emang harus ada yang malain, satu orang turun pasti turun semua. Asli. Kita turun dulu, lihat-lihat aja lah. Ada bahan kaki. Sembari menunggu penumpang membeli oleh-oleh, saya pun turun untuk sekedar meluruskan kaki. Dan saat ini, bus kami sedang berhenti di sentra oleh-oleh khas Sunda yang berlokasi di dekat jalur Cadas Pangeran. Oleh-oleh yang terkenal di sini adalah ubi bakar dan juga peyem. Ini banyak penumpang yang beli oleh-oleh. Pak Heri, bisa beli satu nggak ya tape ya? Buat iseng-iseng aja di jalan gitu. Nih tape, peyem apa tape? Ini kayak peyem deh. Ubi. Kok ini kayak peyem nih yang digantungin nih. Si bapaknya bilang nggak mau beli tadi. Saya beli juga. Udah. Sekilo berapa, Ci? Ubi, Bu? Ubi Iya. kilo yang matang 20. 20. Yang mentahnya 15. 15. Iya. Kalau peyem? Peyem 25 2 kilo. Oh, 25 2 kilo. Iya. Saya ini, Bu, satu, Bu. Kita berangkat lagi setelah membeli oleh-oleh. Beli apa tadi, Pak? Ya. Beli apa? Peyem. Oh, peyem. Berapaan peyem? Ya. Berapa peyem? 1 kilo 12,5, 2 Oh. kilo 25 itu. Oh, 25. Iya. Mantap. Ini tadi beli apa namanya? Tape ini. Banyak banget dikasihnya, anjir. Udah gitu si ibunya nggak mau dibayar lagi. Kata suruh ambil aja. Oh, Cadas Pangerannya ada Damri. Bandung Kuningan. Oh, longsor tuh. Ini jalur rawan longsor ini. Saya baru tahu kalau peyem sama tape itu sama. Kalau di sini nggak ada. Di sini nggak ada tape. Oh, nggak ada tape. Adanya peyem. Nah. Baru tahu saya ini. Bahannya sama juga. Ternyata sama.
tape dan peyem. Cuma beda aja dia, Beda bahasa. bahasa. Peyem, aka tape. Dan inilah salah satu momen yang dinanti-nanti saat naik bis dari Bandung dan ke atau dari arah utara, yaitu saat melewati Jalan Cadas Pangeran. Di sini kita akan melewati jalan yang berlika-liku sepanjang kurang lebih 6 km yang cukup ekstrim serta dihiasi dengan indahnya pemandangan lembah di salah satu sisi jalurnya. Dan di bawah lembah tersebut juga terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Cipeles. Selain sungai juga terdapat sebuah perkampungan yang bernama Dusun Ciseda, Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan. Nah, gak disangka ya, Jalan Cadas Pangeran yang konon katanya terkenal menyeramkan ini ternyata juga terdapat sebuah kehidupan perkampungan yang berada di bawah lembah Jalan Cadas Pangeran. Wow. Kok main aja? Di depan ada Hiba Putra tuh. Ini ya kemarin semalam juga malam itu. Iya. Nah, ini ya terminalnya semuanya habis, tapi bisa masih ke Wonogiri. Nih batas. Majalengka. Sudah menjadi ciri khas ketika naik bus di jalur ini, yaitu adanya pedagang asongan tahu Sumedang dengan ciri khas anyaman bambu di kepalanya. Anyaman bambu tersebut bernama bongsang. Nah, pedagang asongan ini biasanya naik ke bus di sekitaran bundaran Mahkota Binokasi Kota Sumedang jika bus melaju dari arah Bandung. Sedangkan jika bus melaju dari arah utara, biasanya pedagang asongan ini masuk di sekitaran dekat bundaran Tugu Adipura Kota Sumedang. Kar Sumedang udah sepi jam sini. Nggak ada bis yang parkir di shelter. Udah pada berangkat kayaknya, udah habis. Hujan gede. Kejar lagi Bang Putra. Setelah dibalap saat menaikkan penumpang di daerah Paseh, Mas Ipung langsung injek gas ini, ngejar si Hiba Putra yang ada di depan sana. Di depan itu adalah bus Hiba Putra nomor lambung 39 yang tadi nge-time bareng kita di Terminal Sukabumi. Iya, kita tadi berangkat duluan dan Hiba Putra masih nge-time. Kenapa kekejar? Karena tadi kita kan mampir dulu ke Bandung Kota dan kejebak macet di gerbang tol Pasir Koja. Hiba Putra 39 ini rutenya sama dengan bis kita, yaitu dari Sukabumi ke Wonogiri via lintas utara. Dan memang ya sudah menjadi ciri khas naik bus malam di Indonesia. Kalau ketemu bus lain itu antara kejar-kejaran, tempel-tempelan, atau nyalip-nyalipan. Ya, mungkin untuk sekedar menjadi hiburan bagi drivernya atau menghilangkan rasa kantuk. Emang bener sih, kalau ngebut-ngebut gini pasti ngangin ngantuk. Saya sendiri pun kalau naik motor ngebut itu pasti menghilangkan ngantuk. Kalau pelan bawaannya ngantuk banget.
Sekitar pukul 7 malam, bis kami pun melewati daerah longsoran di ruas jalan Bandung-Cirebon. Tepatnya berada di Dusun Cireki, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan untungnya sih kemarin pas kita melewati longsoran ini tidak terjadi buka tutup jalan dan lalu lintas lancar, aman dan terkendali. Menurut informasi dari media, jalan di Cireki ini sudah ambles berkali-kali. Mungkin karena faktor jalan ini yang lokasinya berdekatan dengan aliran sungai dan juga berdampingan dengan perbukitan ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Ya, semoga saja sih kedepannya tol Cisumdawu cepat rampung ya, agar semua kendaraan tidak melulu mengandalkan jalur ini. Pasalnya, jika jalur ini lumpuh total dan tol Cisumdawu belum selesai, maka kendaraan-kendaraan besar itu harus muter melalui tol Cipularang untuk menuju ke arah Bandung maupun sebaliknya. Kecuali kalau kendaraan kecil sih kayaknya ada jalan alternatif gitu ya. Rumah makan, dicat dulu. Rumah makan Kabita. Wah, jadi ingat temennya Doraemon nih. Menjadi pemberhentian bus tunggal daya dari arah barat jika via lintas utara. Sedangkan untuk via lintas selatan, bus tunggal daya akan istirahat di rumah makan Sari Rasa Raja Polah. Di sini kita istirahat ditemani oleh 2 bis lainnya. Ada bus Hiba Putra tujuan Wonogiri dan ada bus Pahala Kencana tujuan Malang. Nah, untuk yang via lintas utara sendiri mendapatkan servis makan 1 kali, sedangkan untuk yang via lintas selatan tidak mendapatkan servis makan, tapi tarifnya lebih murah, selisih Rp20.000. Sedangkan untuk yang dari arah timur ke Sukabumi sepertinya dapat snack, tapi tidak mendapatkan servis makan. Kasih mas. Bisa dibungkus. Ini apaan mbak? Apa? Holade. Oke, ini jam setengah 8, jam 7 lewat seperempat kita servis makan malam dulu. Jadi tadi bisa dibungkus juga. Kalau kalian males makan atau mau ntar makannya di bis tuh bisa banget dibungkus. Nah ini ada teh hangat manis, ada tiketnya nih. Terus ada, ini saya baru denger ini, rolade asli. Katanya kayak bakso rasanya. Ada mie-nya cor bebas ambil, roladenya cuma boleh 1, nasinya cor. Oke lah. Cuma lauknya sih nggak banyak deh, cuma 1 doang. Pilihan lauknya.
Seperti biasa, selesai makan kita langsung ngecek parkiran bus dan ternyata itu udah banyak banget nih bis yang parkir. Ada Hiba Putra, Pahala Kencana, dan yang lebih menarik ada Bandung Express tujuan Bandung Denpasar via Surabaya. Ini kayaknya sampai Surabaya aja deh, karena setahu saya Bandung Express Denpasar itu kembali vakum atau off. Nah, di sini terjadi pergantian driver ya teman-teman. Yang tadi masnya yang bawa, sekarang bapaknya yang bawa. Jam 19.41. Bapak naik juga setelah menunggu. Enak ini krunya nih, nggak buru-buru istirahatnya, jadi nggak apa ya, kalau ada yang telat dikit nggak klakson gitu. Saya suka kru kayak gini nih, lagi sholat ditungguin, nggak marah-marah, nyantai gitu kan, enak. Udah, kita berangkat lagi dari rumah makan, tinggal molor. Ini turunnya mana, Bu? Turun Wonogiri. Wonogiri, Mas, Solo. Wonogiri Pak. Solo. Nah, ini udah perbatasan nih. Tadi udah lewat Polnya Biswidia, berarti masuk kota Majalengka ya. Berarti perbatasan Sumedang dan Majalengka. Tak jauh dari jembatan perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka, kita akan bertemu dengan sebuah bundaran. Namanya adalah Bundaran Kadipaten yang lokasinya ini berdekatan atau berdampingan dengan Pasar Kadipaten. Bisa dikatakan mungkin ya ini adalah persimpangan yang cukup sibuk karena di sini terjadi pertemuan jalur bus-bus dari berbagai daerah, terutama dari daerah Cikijing, Cirebon, dan dari arah Indramayu maupun Jakarta, dan dari arah Bandung. Kalau kalian sering ikutin channel saya, mungkin udah nggak asing dengan Bundaran Kadipaten ini ya. Bahkan sesekali kala itu saya pernah turun di sini di Kadipaten, dan waktu itu agak bingung juga sih, berhubung hari udah sore waktu itu. Bahkan saya hampir mau memutuskan untuk menginap di Kadipaten. Akhirnya ada bus Prima Jasa yang dari arah Cikijing ke Bekasi. Akhirnya saya naik Prima Jasa. Mungkin kalian masih ingat dengan trip yang satu itu ya. Itu trip random tapi seru sih. RSUD Cideres. Dari Bundaran Kadipaten Majalengka kita langsung memasuki jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut tol Cipali melalui gerbang tol Sumberjaya. Jadi karena rute kita ini kan via utara, jadi kita lewat tol Cipali sampai dengan Semarang. Entah sih nanti bakal lewat jalan Pantura atau enggak, kita lihat saja. Oh ya, berarti untuk bis Tunggal Daya yang via jalur selatan itu kagak ngetol blas ya, karena dari Bandung kan langsung ke Tasik, dari Tasik langsung ke arah Kebumen, ke Tuarjo, Purworejo sampai dengan Jogja, lalu nanti dari Jogja ke Solo dan ke Wonogiri. Wah, seru sih itu kayaknya ya nontol. Kapan-kapan bolehlah kita coba rute tersebut. Nah teman, tadi baru saja kita melewati gerbang tol Palimanan, dan tadi tuh nggak ketemu bis apa-apa, nggak ketemu bis lain yang sejalan. Jadi emang sepi banget, entah udah pada di depan atau masih di belakang. Kalau tim Jakarta sepertinya jam segini sih sebagian masih di rumah makan kayaknya, atau udah pada duluan ya. Tapi biasanya kan mereka kalau istirahat itu kan di daerah Indramayu ya, kalau bis-bis dari Jakartaan. Kayaknya sih bentar lagi ketemu kali ya, entahlah.
ngeliatin ke depan. Wah, tanpa ada topi di depannya. Bener-bener damai banget asli, apalagi sambil dengar lagu pakai headset. Sindoro Satria Mas. Tak berselang hingga 1 jam, bus Tunggal Daya pun berpisah dari tol Palimanan Kanci atau lebih akrab disebut tol Pali Kanci menuju Jalan Raya Pantura melalui gerbang tol Brebes Timur atau dikenal dengan gerbang tol Brexit, artinya adalah Brebes Exit Timur. Entah kenapa bisa dinamakan gerbang tol Brexit, padahal di Google Maps pun juga nggak ada tuh yang namanya Brexit. Tetapi menurut informasi yang saya kutip dari internet, istilah Brexit ini muncul ketika terjadi peristiwa macet horor di gerbang tol Brebes Timur pada tahun 2016 lalu, saat pertama kali dibukanya tol Trans Jawa hingga daerah Brebes. Dan tak hanya sampai situ saja rasa penasaran saya terhadap penamaan gerbang tol Brexit ini. Dan ternyata setelah saya searching di internet, penggunaan kata Brexit ini ada kaitannya dengan keputusan Inggris untuk berpisah dari Uni Eropa yang disebut dengan British Exit atau Brexit. Entah gimana jadinya dan siapa awal mulanya yang menggunakan kata plesetan Brexit ini ke peristiwa macet horor yang ada di gerbang tol Brebes Timur pada tahun 2016 lalu. Yang jelas ini gabutnya luar biasa banget, sampai ke luar negeri loh berita Brexit ini. Ini terminal Tegal nih di sebelah kiri. Wih, udah kangen. Udah lama gak kesini. Kangen. Lengang banget suasananya, padahal masih jam 9-an. Belok kanan kah kita? Oh, lurus deh. Kan belok kanan arah Selawi. Kalau belok kanan berarti lewat selatan tuh. Arena balap pada masanya kah? Dan oleh Bali saya mau kurang. Nggak salah kiri balik lagi ke arah terminal deh. Arah flyover tuh kiri kalau nggak salah. Masuk Kabupaten Tegal. Dulu sebelum zaman canggih seperti sekarang ya, kalau sampai di tempat di suatu tujuan tuh pasti kita celingak-celinguk kanan kiri ngelihat spanduk jalan, warung-warung, bisa ada nama lokasinya tuh. Tapi sekarang udah enak, tinggal buka Google Maps, keluar deh lokasinya. Kalau dulu mah boro-boro ya, sampai zaman dulu tahu sendirilah. Nexian, Asia, Mito, 5CM.
surung terus. Pemalang. Ini kayaknya Las Roban deh. Sempet tidur tadi saya barusan. Asli. Ini udah sekitar jam 12 malam. Oh iya, Las Roban fix ini. Las Roban lama nih, yang tengah. Pas banget bangun-bangun dari sini. Satu selek lo. Kalau nanti terus APW itu untuk mobil lo. Iya biasanya kalau selek apa sih? Tahu dia boleh tahu parkir lah. Kalau dia mau payung lah, ya selek mau jadi telepon. Untung masih dapet. Oh, masuk Bukit Indah kayaknya. Bukit Indah. Istirahat kedua. Ini ada Bukit Indah nih. Asli terakhir sini kapan ya? Oh ya pas naik ini. Kalau nggak salah ya pas naik bus Pajaya dari Jogja ke Lampung.
kalau nggak salah sih. Itu di sana ada 2 unit Sari Mustika, kayaknya dari Pati gitu. Kita mau ke Pati ke arah Jambi, atau dari Jambi mau ke Pati, atau dari Pati mau ke Jambi, nggak paham juga. Asli ini AC-nya dingin cuy. Lihat tuh. Wah. Kanan kiri ngembun. Ini jam udah jam 12:30 malam. Nyampe Wonogiri kayaknya jam 3 aneh kayaknya, atau jam 5 gitu ya. Bagus deh, nggak tahu. Kita berangkat lagi 024 berangkat dari arah Bukit Indah. Ternyata di sini nggak istirahat kita, cuma kontrolan aja kayaknya. Nah, ini depan persis RM Menara Kudus, RM-nya Haryanto. Bener, tapenya kagak habis. Banyak banget lagi porsi keluarga. Oke, kita langsung masuk lagi. Kayaknya habis ini langsung ngetol deh, lewat Weleri atau mau lewat Temanggung nih. Nggak tahu juga, kita lihat saja. Ini sebelah kanan Sendang Wungu kayaknya. Kita belok kiri ini, nggak masuk Weleri, nggak masuk tol Weleri Semarang. Berarti ini lewat Kendal kita nih. Oh, Sari Rasa kayaknya. Wah, mantap ini full Pantura. Nah itu, aduh, wakil itu Sari Rasa Kendal. Sebelah kiri terminalnya. Terminal apa namanya lupa ya. Banyak rombongan Vespa nih. Dari tadi loh banyak rombongan Vespa dari Tegal. Gokil. Oh, ini rombongan Vespa, ini plat F. Yang di depan plat D. Wah, mantap ini, jarak jauh. Sekarang perjalanan bus Tunggal Daya sudah sampai di daerah Semarang. Ini Krapyak deh kalau nggak salah nih, mau Krapyak Semarang. Nih bangun tidur, bisa udah keluar tol lagi nih kawan. Daerah mana ini ya? Kita udah di Salatiga. Benar 7. Salatiga. Terminal Tingkir Salatiga.
lagi direnov ternyata. Baru tahu saya. Ditutup ternyata. Asli ini udah lewat Salatiga, saya dingin lah. Makin plus. Ya, kita masuk terminal Tirtona di Solo. Ya, passwordnya. Pas lewat. Nah, ternyata si bapak yang tadi itu yang naik dari pinggir jalan di daerah Sukabumi, beliau mau lanjut ke daerah Palur karena bis ini nggak lewat Palur ya. Jadi si bapaknya turun di sini, begitu kawan. Dari terminal Tirtona di Solo, bis pun melanjutkan perjalanan menuju Purwantoro, Kabupaten Wonogiri yang berjarak sekitar kurang lebih 80 km. Nah, di sini penumpang sudah mulai sepi nih, sudah pada turun. Mungkin hanya tersisa beberapa penumpang saja termasuk saya. Dan di sini akan menuju Purwantoro melalui Sukoharjo dan sekarang kita sedang melewati shelter timur dari terminal Tirtona di Solo. Jadi terminal Tirtona di Solo ini terkenal terminal yang paling aman, nyaman dan ramai 24 jam. Jadi jika kalian bepergian ke Solo turun di sini sendirian, gak perlu khawatir karena di sini nyaman tempatnya, enak. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali nge-trip nih, nyoba-nyobain naik bis, saya sarankan sih trip ke Solo ini karena ya daerahnya nyaman. Kita melewati markasnya Bang Jody Y, tapi Bang Jodinya nggak ada nih. Lagi nge-trip kali. Ini ada bis Gunung Harta. Oh, dari Bali nih, Denpasar, Magelang kayaknya. Lor. Bisa, Pak. Ini. Nyolar dulu bareng Setia Mulia. Tak terasa pukul 4:30 pagi kita sudah berada di tengah pusat kota Wonogiri dan baru saja kita melewati sebuah jembatan yang sangat ikonik di kota Wonogiri, yaitu Jembatan Pokoh. Wah, mohon maaf banget nih, sepanjang perjalanan ini saya banyak tidurnya karena saya berusaha melawan dinginnya AC bus ini. Asli, meskipun di bus sudah disediakan fasilitas selimut, tapi sepertinya agak repot deh kalau saya ngerekam sambil selimutan. Ya, tahu sendirilah. Nah, teman-teman, nih kita udah di Ngadirojo, pertigaan. Kalau kesana itu tadi ke arah Batu Retno, arah Pacitan. Ini ke arah Purwantoro. Lalu ke sana tuh ke atas ke arah Jatipuro. Ini jam 4.46. Pantes dingin banget AC-nya. Kata itu AC-nya. AC model begini nih dingin nih. Asli. Dari persimpangan Pasar Ngadirojo, ternyata kita mampir dulu nih ke garasi bus Tunggal Daya yang lokasinya berada 600 meter dari Pasar Ngadirojo, tepat berada di seberang SMK Daya Wangsa Wonogiri. Awalnya sih saya rencananya sih pengen turun di garasi Ngadirojo ini untuk beristirahat sambil menunggu waktu pagi dan siang. Tapi karena berhubung ada penumpang yang turun di Purwantoro, ya udah deh saya sekalian ikut ke Purwantoro, mentokin sampai ujung. Karena jika seumpama tidak ada penumpang yang turun di Purwantoro, saya nggak akan ikut sampai Purwantoro. Karena pas saya beli tiket itu bilangnya mau turun di garasinya Ngadirojo.
Kan gak enak ya kita bilang awalnya turun di Ngadirojo, tahu-taunya ke Purwantoro, sedangkan semua penumpang udah habis di daerah Ngadirojo. Nih masnya batangannya ini nih sebenarnya nih 27. Itu lagi turun mesin armadanya. Tuh. Jadi sementara bawa ini dulu 021. Nah, yang ini siap berangkat nih 026 Infinity Hino RK8 juga. Nah ternyata Mas Ipung gak ikut sampai Purwantoro nih. Mas Ipung langsung pulang ke rumahnya. Setelah ini bis akan dilangsir oleh juru langsir ke tempat cuciannya, yaitu di daerah Purwantoro, Wonogiri. Terima kasih banyak untuk Mas Ipung dan juga makasih banyak untuk Pak Kasino dan seluruh kru yang bertugas dari bus Tunggal Daya nomor lambung 21 ini. Mantap. Boleh oneh. Itu MD. Alright. Ini punya Tunggal Daya juga nih dulunya katanya. Terus diwakafin jadi sekolahan. Di dalam juga katanya ada bisnya Tunggal Daya, bekas Tunggal Daya yang udah dibuat bahan praktek gitu. Kata masnya tadi. Nggak ke terminal, Pak? Pak, nggak ke terminal? Bisa? Mau kemana? Nggak ke terminal Purwantoro kah? Itu terminalnya. Oh, terminalnya. Ah itu truk itu parkir. Ini mau nyuci ini di sini. Jauh nggak cuciannya, Pak? Cucian. Jauh nggak cuciannya? Cuciannya? Iya. Sana jauh. Oh, jauh ya? Mau kemana? Terminal dulu, kamu. Ikut cucian apa turun sini? Sini aja deh. Oh ya. Siap. Terminalnya sebelah mana, Pak? Itu loh, itu. Jalan aja. Menara. Oke. Belakang menara. Siap. Pak, masih Pak ya? Yoi. Kasih Pak. Iya, ya. Mantap. Jam 6:30 pagi sampai juga di Purwantoro. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Gue mau ke terminalnya sih sebenarnya. Mau cari tempat istirahat. Ya, minumnya ketinggalan di bis. Udah lah. Purwantoro sendiri merupakan kecamatan paling ujung di Kabupaten Wonogiri bagian timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Ponorogo. Oke, ini jam 6:30 pagi. 6.37. Saya masih di terminal non-bus Purwantoro. Jadi saya penasaran sama terminal Purwantoro itu seperti apa. Kita akan lihat terminal Purwantoro. Kalau terminal pasarnya kan di sebelah kanan sono. Yang waktu itu kita pernah sono pas naik Agung Sejati tuh. Nah, saya mau lihat terminal busnya, katanya sih ada di sebelah kanan sini. Oh, itu dia tuh. Kelihatan tuh. Paling saya mau langsung putar balik lagi kayaknya nih ke arah barat. Entah ke Jatipuro atau ke Giriwoyo. Kita lihat saja. Nah, ini dia terminal bus Purwantoro. Jadi di sini tuh ada bus angkatan pagi juga ke Jakarta, tapi udah pada berangkat jam 5-an lah berangkat ya bus angkatan pagi. Jam 5 jam 6-an. Ini nanti sisa bus angkatan siangnya aja. Nanti kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat-lihat ada loket apa aja. Wih, ada AJP tuh. Nah, bisa dibilang terminal Purwantoro ini ada terminal di ujung Kabupaten Wonogiri, karena dia nih langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Ponorogo. Kalau nggak salah bis-bis kecil gini ke Ponorogo deh, Jawa Timur. Bis-bis kecil gini juga Ponorogo. Nah, ini kita lihat yuk loket-loketnya yuk. Kita masuk ke dalam. Ini pertama kalinya saya kesini loh. Kemarin itu naik Agung Sejati cuma sampai terminal pasar aja di atas sana. Nah, ini ada Agung Sejati AS124.
tujuannya Jakarta ini, tapi nggak tahu Jakarta mananya. Oh, ini ada loket-loketnya. Tipikal terminal Wonogiri itu gini ya, atapnya, bangunannya Agra. Laju Prima Royal. Semoga nomor teleponnya kelihatan nih. Agam Tegajaya. Ini ada Armada Jaya Perkasa, Merak ini dia nih. Jakartanya udah nggak ada lagi. Baru kayaknya ya. Merak. Saya nggak naik Armada Jaya Perkasa. Wih, tiketnya Arianto. Ini Setia Mulia, Hinarka 8. Tujuan Jakarta. Jakartanya nggak tahu mana. Oke, bisa. Oke, sekian dulu video perjalanan saya dari Sukabumi menuju Purwantoro Wonogiri. Setelah ini di Terminal Purwantoro saya mau bersih-bersih, lalu mau cari sarapan dan istirahat sebentar. Setelah itu saya akan lanjut perjalanan lagi ke arah barat. Niatnya sih setelah ini antara ke Giriwoyo atau ke Jatipuro. Ya, pengennya sih ke Jatipuro, berhubung saya belum pernah ke sana sebelumnya. Dan untuk perjalanan berikutnya nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi dan saya akan beri judul etape 3. Terima kasih dan sampai jumpa.